Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kepribadian di hari ini di pertemuan kita yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan kepribadian di mata kuliah yang ke-13 ini, yaitu public speaking. Public speaking, bagaimana menguasai pembicaraan. Public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. A. Lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. B. Proses terstruktur, terencana, halayak atau publik teridentifikasi. C. Sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur halayak atau publik. Menurut Sean Wallen, Director of SFSU Speech and Debate Team, 5 hal yang harus dipertimbangkan untuk memulai public speaking. 5 speech starting do's, yaitu 1. Menggunakan aktivitas fisik untuk memperoleh perhatian atau atensi halayak. 2. Membuat atau mengkreasikan pernyataan permulaan atau menyajikan data statistik yang menarik mendukung. 3. Menceritakan humor yang relevan. 4. Menyediakan informasi yang menjelaskan kredibilitas atas topik. 5. Menceritakan cerita yang mendukung presentasi atau pidato atau perdebatan. 5 bentuk percakapan yang harus dihindari. 5 speaking starting don't. Karena menyebabkan kegagalan public speaking. 1. Memulai percakapan dengan memperkenalkan nama. Hai, nama saya. 2. Membuat permulaan yang salah atau gagal. 3. Menggunakan pertanyaan bersifat retorika. 4. Go overboard. 5. Gagal mempertimbangkan cara menguasai halayak atau pertemuan. 3 aspek pengalaman yang mendukung komunikasi publik, Hart dan kawan-kawan 1975. Pertama, komunikasi publik cenderung terjadi di tempat-tempat yang biasanya dianggap sebagai tempat publik seperti auditorium, kelas, lapangan, dan lain-lain. Kedua, komunikasi publik lebih merupakan kesempatan mengemukakan masalah sosial daripada kesempatan mengemukakan masalah-masalah informasi dan tidak terstruktur. Ketiga, komunikasi publik melibatkan norma perilaku. Kesan pertama, first impression, sangat penting dan akan menentukan kesuksesan public speaking selanjutnya dan mendukung image positif. A. Komunikasi verbal. B. Komunikasi non-verbal. Pakaian yang digunakan, gerakan tubuh, proximity, eye contact, space, bahasa atau paralinguik. Hart dalam Tubes dan Moss 122, 10 tuntunan unik komunikasi publik, yaitu 1. Pesan harus relevan dengan kelompok keseluruhan, tidak hanya satu. Kepentingan bersama harus selalu diusahakan oleh pembicara. 2. Bahasa publik lebih terbatas, menggunakan lebih banyak bahasa yang umum dan menghindari bahasa personal.
3. Umpan balik lebih terbatas, umumnya dalam bentuk nonverbal yang terbatas. 4. Halayak yang dihadapi lebih beraneka ragam. 5. Makin besar jumlah halayak pendengar, makin memperbesar kemungkinan kesalahan menafsirkan umpan balik. 6. Pembicara harus membuat persiapan pidato yang lebih lengkap. 7. Persoalan adaptasi agar sebuah pesan semakin sesuai untuk banyak orang yang berbeda-beda. 8. Analisis halayak pendengar lebih sulit dan lebih tidak akurat karena pembicaraan berinteraksi secara serentak dengan jumlah orang yang banyak. 9. Kadang-kadang sulit memusatkan perhatian terhadap pesan karena banyak situasi lain yang menarik perhatian publik. 10. Jumlah perubahan pesan dalam komunikasi publik lebih banyak karena pesan sampai kepada lebih banyak orang. Kredibilitas pembicara atau komunikator terdapat dua bentuk, yaitu 1. Kredibilitas ekstrinsik, yaitu kredibilitas yang dianggap memiliki sumber sebelum ia menyampaikan pesannya. 2. Kredibilitas intrinsik, yaitu citra yang diciptakan oleh pembicara sebagai hasil langsung pidatonya. Maloney 2001 menyatakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh public speaking practice, yaitu 6P. 1. Persistent. 2. Patient. 3. Planning. 4. Preparation. 5. Polishing of language. 6. Practice. Mengapa public speaking? Kita lihat di sini mengapa public speaking dan komunikasi efektif perlu dipelajari dan dipraktikkan saat ini. Apa manfaatnya bagi mahasiswa atau karir masa depan Anda semua? Penelitian menyatakan 70% kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Keburukan dan kesalahan umum dalam public speaking dan komunikasi public speaker atau pembicara kita lihat: kurang perhatian pada audiens, menggunakan kalimat emosional, memberi informasi yang salah, mengalihkan pembicaraan, tidak merumuskan pesan sesuai penerima atau audiens, cepat-cepat berbicara dan terlalu banyak gagasan, tidak berhubungan, kadang bahasa sulit dipahami, dan lain sebagainya. Audiens atau pendengar tidak memperhatikan, menjawab sebelum mendengar lengkap, menilai benar, salah sebelum paham, menggunakan kalimat kasar atau emosi, bertanya terlalu banyak, dan lain sebagainya. Komunikasi dan lingkungan masalahnya. Profesor Laswell dari Amerika, siapa bicara apa dan media apa dan bagaimana caranya. Apa itu public speaking? Berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, public dan speaking. Public umum, masyarakat, dan halayak sasar. Speaking, bicara atau pembicaraan. Public speaking berarti bicara publik atau pembicaraan di depan publik. Arti public speaking, perspektif ilmu komunikasi. Public speaking adalah sebagai sebuah cara dan seni berbicara di depan khalayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, nada bicara, kemampuan untuk mengendalikan suasana, dan juga penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Public speaking kunci sukses bicara di depan publik. Definisi public speaking, Amy Slager 2009 dalam Century Communication Reference Handbook. Inti public speaking menyampaikan pesan kepada publik bukan hanya kata words, melainkan juga dengan bahasa tubuh, gestur, suara, voice, dan gambar visual. Public speaking sama dengan verbal, vokal, dan visual. 3V pilar public speaking: verbal, pesan yang kita kirimkan; vokal, suara yang kita sampaikan; dan visual, bahasa tubuh kita. Ruang lingkup public speaking meliputi retorika, pidato, master of ceremony MC, presenter, narasumber, speaker, penceramah, khatib, dan lain sebagainya.
Public speaking, ilmu aplikatif, seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Pendek kata, public speaking adalah ilmu aplikatif. Praktiknya, berani berbicara di depan umum, berarti siap menyampaikan pesan pada orang-orang dari latar belakang berbeda. Faktor penghambat komunikasi publik, latar belakang sosial budaya, bahasa, sikap, waktu, jarak, lingkungan, media. Bagaimana solusi dan cara praktis public speaking dan komunikasi efektif? Memahami prinsip komunikasi, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi merupakan jalan dua arah. Kita harus memberikan sebaik yang kita terima. Kita adalah apa yang kita bicarakan, sampaikan, berikan, dan lakukan. Rangkaian keberhasilan, nilai kepercayaan dan pikiran kita, apa yang kita ucapkan dan lakukan, dan hasil. Self-fulfilling prophecy, pencapaian keberhasilan sesuai keinginan kita. Fungsi komunikasi efektif, mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, berbagi rasa dan kepedulian. 6. Tujuan komunikasi. 1. Menginformasikan atau to inform. 2. Menghibur, to entertain. 3. Berbagi, to share. 4. Networking, jejaring. 5. Menyentuh emosi, inspiratif, motivatif, nada suara dan pilihan kata, ungkapkan perasaan Anda. 6. Menggerakkan untuk bertindak persuasif, apa yang Anda inginkan dari kawan bicara dan lawan bicara. Tunjukkan tindakan yang diharapkan dengan jelas. Apa saja manfaat komunikasi efektif bagi Anda dan kita semua? 6 manfaat komunikasi menurut Stewart L. Loves, dan Sylvia Moss. 1. Saling pengertian, mutual understanding. 2. Pengaruh pada sikap, positive thinking. 3. Hubungan yang makin baik, harmoni. 4. Kerjasama kooperatif. 5. Tindakan yang diharapkan, good job. 6. Kenyamanan, kebahagiaan, dan kesuksesan, happiness and successfulness. Komunikasi efektif dan teknik public speaking. 1. Dasar-dasar berbicara efektif, pembukaan, isi, penutup. Indonesia hebat, Indonesia bicara. Komunikasi efektif dan teknik public speaking. Yang kedua, teknik public speaking, teknik ice breaking, pembukaan menarik, menggunakan ilustrasi yang marak dan relevan dengan topik pembicaraan. Gunakan joke, gunakan gambar, iklan, pengalaman orang lain, hasil riset, dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.